Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Salsabila dari kelas 11 IPS 3, absen 25, akan membahas UKBM 3.5 mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Berikut tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Hal ini bisa diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Dan yang kedua, mengendalikan inflasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Dan yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi ini, bisa diperlukannya juga sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga hal ini pun mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga tingkat daya beli antar periode pun tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang. Selanjutnya, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan ini tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Salah satu tujuannya yaitu menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini bisa diwujudkan melalui kestabilan jumlah harga ekspor dan impor yang sama besarnya. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab demi mencapai tujuan ini diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen, misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, dan aktivitas produksi dan permintaan barang. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi yang disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini, tujuannya yaitu meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian pun meningkat. Dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadinya inflasi. Selanjutnya yaitu ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan diskonto. Kebijakan ini mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang yang teratur. Dan yang kedua, operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter ini yaitu operasi terbuka. Dan yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Kebijakan ini ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara bila cadangan kas uang bank harus ditambah, maka uang yang beredar di masyarakat pun harus ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Dan yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan ini, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Dan yang terakhir, imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman.
Selanjutnya, yaitu contoh-contoh kebijakan moneter. Yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Pemberian kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Hal ini bisa meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai kegiatan dengan segera. Dan yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Maka hal ini pun termasuk contoh kebijakan moneter yang ada di Indonesia dengan bantuan yang diberikan berupa pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tinggi. Hal ini diharapkan mampu mengontrol peredaran uang agar tetap stabil. Dan yang ketiga, penerbitan surat utang negara. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Dan yang terakhir, program intervensi rupiah. Dengan cara proses pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari, hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Berikut tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Penerapan ini diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Harapannya yaitu memiliki kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif maupun negatif. Salah satu tujuannya yaitu demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mendorong investasi. Kebijakan ini diciptakan iklim investasi agar lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan daripada pajak usaha. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, dari segi teoritis, yaitu kebijakan fiskal fungsional, kebijakan fiskal disengaja ataupun terencana, dan yang terakhir kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Yang kedua, dari segi penerapan yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Dan yang terakhir, dari segi neraca pembayaran yaitu ada kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit, dan kebijakan fiskal dinamis. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak, yang kedua pengeluaran belanja, yang ketiga obligasi publik. Dan yang terakhir ada contoh-contoh kebijakan fiskal. Yang pertama tax amnesty, yang kedua subsidi BBM dan gas, dan yang terakhir penerapan harga eceran tertinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.